как бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut untuk pemar berikutnya, yaitu klien nomor 3487. Mbak Wira ulangi, klien nomor 3487. Di sini ada terawangan badan ya. Untuk tema terawangan badan kali ini agak unik karena ada campur tangan wawancara khodam di dalamnya. Temanya yaitu nggak jalan dikira nggak peka, jalan itu kok berbahaya. Ini ya. Jadi itu adalah curahan hati khodam ya. Nggak jalan dikira nggak peka, artinya tuanmu sedang butuh bantuan nih, seperti A, B, C, dan D. Ya, ini khodam mau jalan kok akan mengeksekusi orang. Nggak jalan dikira nggak peka, jalan itu kok efeknya berbahaya, karmanya berbahaya bagi Anda. Oleh karenanya akhirnya khodam berada di posisi bertahan atau diam, menunggu afirmasi yang jelas berikutnya, baru kemudian mereka akan bertindak. Ini adalah curahan hati yang Mbak Wira kutip di depan. Ya, nanti betul atau salah silahkan klien nomor 3487 yang memberikan tanggapan ya, memberikan cerita, pengalaman ya, sharing. Nanti apapun ketikan Anda, apapun jawaban Anda akan Mbak Wira screenshot untuk jadikan testimoni ya, pengalaman bagi para pendengar channel Mbak Wira, supaya tahu bahwa Mbak Wira bukan hanya omong kosong semata. Kita kembali terawangan klien nomor 3487 ya. Untuk terawangan badan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama kita bicara energi dulu ya. Energi seseorang secara garis besar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang dengan energi yang rendah ya. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit, baik medis maupun non medis. Ini penting ya untuk diketahui. Kenapa? Karena ya inilah dunia, menyantet orang itu semakin mudah, semakin murah. Mbak Wira sampaikan bahwa menyantet orang semakin mudah, semakin murah. Mbak Wira menemukan salah satu desa di tetangga kabupaten yang anak-anak kecil kelas SD pun sudah bisa nyantet orang, sudah bisa mengirim ya guna-guna dan penyakit melalui ilmu-ilmu kuno, mantra-mantra khusus ya kepada orang lainnya. Ini yang menurut Mbak Wira berbahaya. Kenapa? Karena dalam jiwa-jiwa yang labil itu bisa digunakan untuk menyerang orang lain. Dan mohon maaf sekali, Mbak Wira tidak akan menyebutkan siapa orangnya, tapi ya Mbak Wira kenal 1, 2, 3 praktisi yang memang memiliki kemampuan untuk menyakiti orang lain. Nah, apabila praktisi tersebut tidak punya ya pemahaman, tidak punya keyakinan bahwa menyakiti orang lain akan membawa karma yang buruk, maka tentu menyakiti orang lainnya akan dilakukan dengan mudah dan murah. Nah ini. Nah, untuk kembali ya ke klien nomor 3487 di sini, Mbak Wira terus terang tidak menemukan ya adanya energi negatif ataupun jin negatif, baik yang sifatnya kiriman maupun alami nempel sendiri ya, baik itu yang sifatnya santet, pelet ya, kemudian kiriman-kiriman gaib, guna-guna ataupun hal yang sifatnya gaib lainnya tidak ada. Ini penting ya untuk diketahui supaya apa? Supaya klien itu yakin bahwa dirinya ya memang baik-baik saja, tidak sedang terkena sesuatu atau unsur gaib yang sifatnya eksternal. Nah ini Mbak Wira melihat ya klien nomor 3487 di sini energinya meledak-ledak ya, kuat ya, sehingga tidak masuk dalam kategori rendah. Kalau orang itu dalam kondisi seperti ini misalnya disantet sekalipun akan lebih sulit masuk. Ya kenapa? Karena energi tubuhnya yang meluap-luap. Itu. Yang kedua yaitu orang dengan energi yang biasa ya. Siapa itu? Yaitu manusia normal pada umumnya, udah nggak bisa dibicarakan ya. Klien nomor 3487 tidak masuk kategori ini. Nah, kita bicara yang ketiga, yaitu orang dengan karakter energi yang tinggi atau kuat. Siapa itu? Yaitu mereka yang gemar mengolah diri ya, menempa diri, olah rasa ya, tirakat,
baik itu berupa meditasi, wirid, puasa, bertapa, ataupun upaya-upaya tempat diri lainnya. Kemudian mereka yang juga ya didampingi oleh khodam-khodam khusus ya. Dalam kondisi tertentu mereka dapat mengakses energi dari khodam-khodam yang mendampingi dirinya, sehingga energi tubuhnya itu menjadi lebih tinggi bila dibanding dengan manusia normal pada umumnya. Ini ibarat sepeda motor sudah tahu akan balapan, maka dia sudah digas. Ya sudah digas, meskipun tidak jalan sudah digas. Nanti begitu keselengnya dimasukkan atau remnya dilepas, dia akan meloncat ya. Karena memang dia membutuhkan itu, dia membutuhkan hajat berat, sehingga khodam-khodam telah membooster energi tubuhnya sehingga full power, sehingga bertenaga penuh dan siap untuk mengeksekusi apapun yang menjadi tantangan di depan. Itu yang terjadi pada Anda. Ini kalau misalnya tanpa ya booster energi dari khodam-khodam ini, level energi sekitar 76. Tapi sekarang ya, at the moment tanggal 24 Agustus 2022, Anda dalam kondisi full power yang energi tubuh Anda sekitar ada di 84. Jadi memang tinggi, lebih tinggi bila dibanding dengan manusia normal pada umum. Mbak Ira mendapat beberapa sosok yang membooster diri Anda, yang membooster kekuatan tubuh Anda, sehingga Anda bisa berpikir cepat, bergerak sigap, agresif. Nah ini ya, ini menarik ya. Jadi ya itulah ya salah satu kelebihan orang-orang yang didampingi khodam. Memang beberapa orang lainnya menganggap khodam itu berbahaya. Khodam itu ibarat kita bermain-main dengan nos ya. Di sisi lain memang nos itu membuat lari kita lebih cepat. Tapi di satu sisi kalau kita tidak bisa mengontrolnya, rentan atau rawan nabrak. Ya tentu kembali ke drive skill ya, skill dalam mengemudikan khodam ke ya pada diri masing-masing orang tidak sama. Tapi kalau bagi kita ya orang-orang yang mampu mengendalikannya, bagi kita orang-orang yang mampu memiliki wawasan lebih untuk mengontrol mereka ya, maka lebih baik didampingi nos, didampingi khodam. Kenapa? Karena hajat-hajat kita besar, target-target kita besar, dan kita butuh banyak teman, butuh banyak usaha batiniah dan usaha lahiriah ya yang membantu kita agar target-target kita itu terpenuhi sebagaimana yang kita harapkan. Nah itu kalau Mbak Wira memaknainya seperti itu. Ya sama kayak perusahaan besar yang punya karyawan. Dengan punya banyak karyawan memang rawan di demo, rawan pengeluarannya besar untuk gaji, rawan untuk kesulitan mengontrol karyawan ya dan lain sebagainya. Ya memang iya, tapi di satu sisi orang dengan perusahaan dengan karyawan yang besar, dia mobilitasnya cepat, produksinya cepat, kemudian kekuatannya juga lebih dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang jumlah karyanya sedikit. Sama seperti itu. Ya semua keputusan pasti mengandung sisi negatif dan positifnya masing-masing, tergantung bagaimana kita dalam mengontrolnya. Itulah kenapa Mbak Wira tidak bosan-bosan memberikan edukasi, Mbak Wira tidak bosan-bosan mengajak ya sedulur-sedulur semua, para pemilik khodam, para spirit keeper untuk mendengarkan edukasi sehingga banyak tahu dan tahu banyak kayak gitu. Oke, kita lanjut yang kedua yaitu aura. Untuk aura di sini klien nomor 3487 ya dominan adalah biru kuning. Biru adalah aura pengasihan dan yang kuat ya, aura pengasihan yang kuat. Mbak Wira menangkap Anda masih mengutamakan pendekatan secara pengasihan, pendekatan secara kekeluargaan, pendekatan secara verbal yang baik ketika menghadapi masalah dengan personal ya, antar personal. Kemudian ada unsur kerejekian yang bagus, itu nampaknya udah bawaan diri Anda ya. Namun ada semburat aura-aura merah. Semburat aura merah di sini berarti dua, antara penundukan dan proteksi. Ya penundukan itu kebutuhan Anda untuk bisa mengontrol orang lain agar orang lain itu mau menuruti apa yang Anda inginkan, sehingga kemudian muncullah semburat aura merah, aura penundukan. Itulah yang kemudian Mbak Wira lihat ya di awal terawangan ya, apakah sedang emosional atau ada masalah. Ya itu karena Mbak Wira melihat ada semburat aura merah penundukan. Biasanya aura merah penundukan ini muncul ketika kita sedang ingin mengontrol orang lain. Misal kita sedang ada masalah dengan A ini susah banget diatur, susah banget diajak ngobrol, maka aura merah itu akan keluar. Kenapa? Karena sebagai semacam respon tubuh kita agar orang itu mau nurut sama kita kayak gitu. Sedangkan aura proteksi ini sebagai mekanisme pertahanan alami yang muncul, yang aktif
Kenapa? Karena Anda sedang dalam rangka ingin menguasai seseorang, punya hajat tertentu yang ingin menyerang seorang lain. Ya, ingin menyerang ini maksudnya secara aktif ingin ya menguasai orang lain, ingin menundukkan orang lain, ingin agar hajat Anda benar-benar terkabul, benar-benar dia mau membantu, Anda mau menuruti apa yang Anda inginkan, mau menuruti yang Anda kehendaki, semacam itu. Jadi aura protektifnya itu kuat sebagai mekanisme pertahanan diri secara alami. Ini menarik ya, Mbak Wira jarang ya menjumpai kasus-kasus seperti ini karena memang tidak banyak orang dengan kemampuan mengontrol kodam-kodam kelas berat ya seperti Anda. Jadi memang secara wadah Anda bagus, secara potensi Anda istimewa, talenta Anda luar biasa, sehingga ketika Anda didampingi oleh banyak kodam sekaligus, Anda juga kuat mengontrol mereka, semacam itu. Sekarang yang ketiga yaitu kita bicara ada tidak yang negatif di badan, baru tidak menemukan ada yang negatif di badan. Tadi udah Mbak Wira spoiler di depan ya. Jadi intinya aman. Kalau untuk orang lain yang membalas ke Anda tidak ada ya, tapi Anda sedang berusaha mengontrol mereka, Anda sedang berusaha menguasai mereka, dan nampaknya orang-orang yang sedang Anda kontrol, Anda kuasai, orang-orang yang menjadi lawan Anda pun tidak memiliki pendamping gaib yang kuat, sehingga sebetulnya proteksi Anda ini hanya siaga saja tapi tidak terpakai atau belum terpakai, semacam itu. Nah, yang terakhir kita bicara khodam badan. Untuk khodam badan ini Mbak Wira lupa-lupa ingat. Mbak Wira memiliki firasat bahwa dulu pernah ada khodam leluhur yang mendampingi diri Anda. Namun untuk sekarang ini Anda sedang tidak terkoneksi dengan beliau. Khodam leluhur itu sedang kembali ke alamnya. Entah apa alasannya Mbak Wira tidak bisa menjangkau, entah apa alasannya Mbak Wira tidak bisa mengkorek info lebih dalam. Yang jelas untuk khodam leluhur ini sedang tidak ada. Kemungkinan karena memang khodam-khodam benda ya, khodam-khodam pegangan Anda pribadi sedang mendominasi, sehingga untuk khodam leluhur ini kayak sedikit menyingkir karena mereka useless kayak gitu. Kemudian kalau untuk khodam keilmuan, khodam pengisian kebadan tidak ada semua, khodam yang suka atau cinta tidak semua. Mbak Wira ingin fokus membahas dengan khodam-khodam yang Anda miliki ya, khodam-khodam benda, mustika, pusaka yang Anda miliki. Jadi begini, ketika kita memiliki sebuah benda bertuah, baik itu bendanya berupa azimat, mustika, pusaka ataupun benda bertuah lainnya, maka ada bonding di situ, ada ikatan di situ, ikatan batin yang membuat para khodam ini mampu membaca keinginan kita, mampu membaca pikiran kita, mampu membaca kretek hati kita. Itulah kenapa khodam itu mau berasal dari manapun tetap paham dengan bahasa kita. Misalnya khodam itu asal dari Rusia, dari Mesir, ya dari luar angkasa, dari dunia bawah sekalipun, yang entah kita tidak tahu apa bahasa mereka, tapi mereka tetap bisa membaca perintah atau membaca afirmasi kita. Tetap bisa. Kenapa? Karena afirmasi itu berwujud kretek hati, berwujud impuls ya, berwujud apa? Loncatan-loncatan listrik yang merubah aura kita, dan dari aura itulah kemudian ya, salah satunya ya, selain secara verbal omongan, dari aura itulah yang kemudian mereka baca, oh Tuhan saya sedang marah. Karena diganggu oleh si A. Apa yang aku harus lakukan? Bertahankah atau aktif menyerang si A supaya tuanku kemarahannya mereda? Oh, tuanku sedang jatuh cinta dengan si B. Apa yang harus aku lakukan? Memikat si B kah? Padahal aku tahu kalau B ini dipikat jadinya buruk misalnya, karena ada si C yang lebih baik untuk tuanku, atau aku diam saja, atau bagaimana? Aku harus bagaimana membantu tuanku? Itu mereka membaca, baik dari omongan verbal, baik dari kretek hati, baik dari aura. Tidak perlu jin sekuat atau sehebat ya khodam-khodam yang Anda miliki. Bahkan Mbah Wira sekalipun dari foto Anda dapat membaca itu, dapat merasakan itu. Apalagi para jin dan khodam yang usianya ribuan tahun ya, dengan pengalaman yang ribuan tahun, dan mereka ada di samping Anda ya, mereka ada di samping Anda, behind of you gitu. Mbak Wira yang jauh saja dengan foto itu bisa membaca kretek hati Anda, keinginan Anda. Oh, Anda sedang ada masalah, Anda sedang ada keinginan untuk menguasai orang lain, sedang ada keinginan agar orang lain menurut dengan Anda. Apalagi mereka gitu, yang setiap hari ketemu Anda, setiap hari mendampingi Anda, setiap hari membaca karakter Anda, sudah barang pasti mereka lebih mengenal afirmasi yang Anda butuhkan sekarang.
Itulah kenapa Kodam itu ada tuah yang namanya auto afirmasi. Itu ada level tertinggi dari seni dalam keeping spirit ya, atau seni mengolah, seni menggunakan, seni memiliki kodam pendamping. Jadi auto benefit adalah posisi di mana benefit itu berjalan secara otomatis tanpa kita perintahkan. Ya, dengan cara apa? Itu tadi membaca keretak hati, membaca aura. Nah, Anda sekarang ini Kodam sedang dalam keadaan seperti tadi yang Mbak Wira bacakan di awal, bahwa aku nggak jalan dibilang nggak peka, kalau aku jalan kok berbahaya gitu. Bahayanya apa? Karma. Sebetulnya Anda bisa menguasai lawan Anda bisa menguasai musuh Anda, tapi ya itu akan ada karma negatif ketika Anda melakukannya. Oleh karenanya Kodam masih dalam posisi diam dan menunggu afirmasi Anda. Kalau Anda bilang kill, eksekusi, maka dia akan berjalan sebagaimana yang Anda perintahkan. Ya, semacam itu. Ini silakan Anda renungkan baik-baik. Kita sebagai pemilik ya benda bertuah, sebagai pemilik benda-benda berkodam, ibarat orang yang punya senjata yang sangat ampuh. Ya, nuklir misalnya. Mau kita gunakan apa nuklir itu ya tergantung kita. Tapi tentu akan ada karma baik apabila kita melakukan kebaikan, akan ada karma buruk apabila kita melakukan kejahatan. Ya, itu ya saran dari Mbah Wira. Silahkan itu yang bisa Mbah Wira baca ya dari diri Anda, klien nomor 3487. Silahkan kalau ada yang ingin disampaikan boleh, kalau ada yang ingin ditanyakan juga boleh, nanti akan Mbah Wira jelaskan, akan Mbah Wira jawab sebaik-baiknya, akan Mbah Wira jawab sejelas-jelasnya insya Allah ya. Terima kasih telah melakukan pemahaman. Selamat malam.